Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini Allah masih berikan kesempatan kepada kita di malam 17 Ramadan 1445 Hijrah. Yang alhamdulillah kita tadi sudah mendengarkan juga bahwa malam hari ini adalah malam di mana diturunkannya Al-Quran. Terutama pastinya malam ini punya keistimewaan tersendiri dalam rangka kita menghadiri sholat sunat tarawih ini. Ada keistimewaan di dalamnya diturunkannya Al-Quranul Karim. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga sahabat, para tabi'in juga pengikutnya. Insya Allah kita yang hadir malam hari ini dalam rangka memperteguh keimanan kita dan senantiasa istiqomah dalam menjalani sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga di akhirat kelak kita mendapat syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para pengurus DKM Masjid Taqwa Geraha Sepila yang dirahmati Allah, Bapak Ibu sekalian, jamaah, para ustadz ustadzah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin malam hari ini saya menyampaikan terkait tentang nuzulul Quran. Walaupun nanti yang disampaikan tidak begitu banyak, tapi mudah-mudahan apa yang disampaikan malam hari ini bisa memotivasi kita untuk senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, jamaah rahimakumullah, kita tahu bahwa dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 185, Allah menyampaikan firman-Nya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan di mana kita diperintahkan untuk berpuasa 1 bulan penuh. Siangnya kita puasa, malamnya kita qiyamul lail. Di mana bulan ini adalah bulan Allah menurunkan Al-Qur'an. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Diturunkannya Al-Quran ini sebagai petunjuk atau pedoman bagi kita umat Islam untuk menjalani kehidupan di dunia ini agar senantiasa berada di jalur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran itu semua aspek kehidupan, semua rangkaian kehidupan kita di dalamnya dicantumkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Qur'an ini adalah peraturan-peraturan tata tertib lalu lintas ya kalau di jalanan, tentang bagaimana kita menjalani hidup ini sesuai dengan relnya, sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai kita belum lahir di dalam janin sampai dengan kita dewasa, dilahirkan kemudian dewasa, kemudian kita menjadi orang tua, jadi anak, ya, dan lain sebagainya. Semua itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita menjalani kehidupan ini sesuai dengan aturan Allah, insya Allah apa yang kita inginkan, maka Allah akan mudahkan, termasuk dengan kebahagiaan hidup di dunia maupun hidup di akhirat. Bapak Ibu sekalian, jamaah rahimakumullah, dalam turunnya Al-Quran ini ada 2 fase. Yang pertama,
fase Al-Quran diturunkan dari Lauhil Mahfuz sampai dengan langitnya dunia atau Baitul Izzah melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian yang kedua dari langit dunia diturunkan ke bumi. Al-Quran yang sekarang kita baca 30 juz ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit dunia ke bumi ini secara berangsur atau bertahap. Prosesnya bertahap sesuai dengan kejadian pada saat itu sebagai daripada ilham ataupun pedoman untuk kita bagaimana menjalani kehidupan. Zamannya atau masanya perjudian, maka keluarlah Al-Quran tentang bagaimana haramnya judi, ya, kemudian pencurian dan lain sebagainya. Itu sesuai dengan daripada keadaan atau kondisi pada saat itu Al-Quran diturunkan. Nah, yang menjadi catatan kita, kelekatan bulan Ramadan ini tentunya tidak terlepas daripada kemuliaan Al-Quran. Artinya, Ramadan bisa mulia karena ada Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tentunya kita sebagai umat muslim, umat Islam yang mengaku iman kepada Allah dan kita mempunyai pedoman yaitu Al-Quranul Karim, maka tentunya sebagai rangkaian ibadah penting atau amalan penting kita di bulan Ramadan ini, bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran. Makanya di setiap masjid berlomba-lomba kita membaca Al-Quran. Nah, ini jangan sampai kita latihan di bulan Ramadan ini membaca Al-Quran, pasca bulan Ramadan Al-Qurannya jadi hilang. Ini yang tidak diinginkan. Di bulan Ramadan kita baca Quran mungkin satu hari bisa 1 juz. Tapi pasca Ramadan bacaan Quran kita hilang kembali. Na'udzubillah. Yang kita inginkan, yang Allah harapkan, pasca bulan Ramadan justru lebih meningkat bacaan Al-Qur'annya karena kita sudah dilatih di bulan Ramadan. Interaksi dengan Al-Qur'an itu pertama mungkin di antara kita yang hari ini masih terbata-bata membaca Al-Qur'an, belum lancar, bahkan belum paham ilmu tajwidnya, bagaimana panjangnya, bagaimana pendeknya, bagaimana dengungannya, dan lain sebagainya. Maka targetnya adalah bulan Ramadan ini, targetnya kita memperbaiki bacaan Al-Quran. Dengan siapa kita perbaiki? Dengan gurunya. Mungkin di sini, insya Allah di sini ada guru Al-Quran yang bisa membimbing kita dalam memperbaiki bacaan tersebut. Jadi kalau bacaan kita masih belum lancar sampai saat ini, jangan mengejar hatam Quran, tapi utamakan bacaannya diperbaiki terlebih dahulu. Itu lebih baik. Karena kata Rasulullah SAW, orang yang terbata-bata membaca Al-Quran, kemudian ia berusaha untuk memperbaiki bacaannya, pahalanya 2. 1, pahala membaca, 2, pahala dia memperbaiki bacaan Al-Quran. Ikhtiarnya. Ya, jadi 2 pahalanya bagi mereka yang belum lancar. Kemudian yang kedua, yang hari ini sudah lancar bacaannya, sudah paham ilmu tajwidnya, targetnya silahkan hatamkan dalam 1 bulan ini bacaan Al-Quran sebanyak 30 juz. Ini juga komposisinya nanti bisa dibagi. Ya, dari 5 waktu itu, dari jumlah 1 juz berapa halaman, nanti tinggal dibagi. Supaya tidak terasa berat. Kalau kita baca 1 juz mungkin 1 hari sekaligus, terasa berat. Yang ketiga, yang sudah lancar bacanya, yang sudah bisa khatamkan Al-Quran dalam 1 bulan penuh, atau bahkan 2 minggu 15 hari sudah dihatamkan, maka targetkan untuk memahami isinya. Karena Al-Quran ini tidak hanya dibaca, tapi untuk dipahami, kemudian diamalkan. Itu yang paling penting. Ya, setelah membaca, kita pahami, kita amalkan. Dan itulah yang paling penting dalam kehidupan kita, interaksi terus dengan Al-Quranul Karim. Manfaatnya dan fungsi daripada Al-Quran kita diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, pertama dari hadis Rasulullah SAW,
Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an, maka Al-Qur'an akan menjadi syafaat, penolong kita nanti di akhirat kelak. Yaumil qiyamah bagi para pembacanya, termasuk orang yang belajar membaca Al-Qur'an. Kemudian yang kedua, membaca Al-Qur'an ini ternyata punya fungsi manfaat yang sangat hebat, bisa menenangkan jiwa dan pikiran kita selaku manusia. Ketika kita punya masalah dalam kehidupan, baik di kehidupan sosial ataupun pribadi dalam rumah tangga, ambil wudhu, baca Al-Quran. Insya Allah, yakin Al-Quran bacaannya pasti akan menenteramkan, menenangkan jiwa dan pikiran kita. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu sekelumit terkait tentang bagaimana keutamaan kita berinteraksi dengan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan dengan motivasi ini kita semua bisa terus memperbaiki bacaan Al-Quran secara personal. Yang sudah lancar, yang sudah bagus bacaannya, mudah-mudahan bisa mentargetkan menghatamkan Al-Quran minimal 1 kali hataman. Karena dalam Fathul Mu'in dikatakan jika kita sudah lancar membaca Al-Quran, kemudian tidak hatam 1 kali pun dalam masa kehidupan kita di dunia ini, maka hukumnya berdosa. Na'udzubillah. Maka berusahalah untuk senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Semoga Al-Quran yang kita baca menjadi penobat dan menjadikan syafaat kita di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.